Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rafiq. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Imam Ghazali Kesugihan Cilacap, dengan prodi Hukum Keluarga Islam atau Akhlus Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan tema konsep Aswaja, Khawarij, dan Mu'tazilah dalam teologi Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu kalam atau tauhid dari dosen pengampu Bapak Misbahus Surur. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat ketiga aliran penting dalam ilmu kalam, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, kemudian aliran Khawarij, dan yang ketiga aliran Mu'tazilah. Baik, langsung saja yang pertama kita bahas dari Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, bahwa Aswaja ini berarti pengikut sunnah Nabi atau komunitas umat Islam, dan aliran ini merupakan representasi dari umat muslim di dunia. Kemunculannya sebagai respon terhadap ekstremisme dan perpecahan setelah pasca wafatnya Rasulullah SAW, khususnya setelah era Khulafaur Rasyidin. Nah, tujuan dari Aswaja adalah menjaga kemurnian ajaran Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah Nabi, serta pemahaman para sahabat dan tabi'in yang juga dilanjutkan melalui konsep ijma dan qiyas. Nah, prinsip-prinsip dalam berakidah Ahlus Sunnah yang pertama mengenai konsep ketuhanan. Dalam berkonsep ketuhanan ini menegaskan Allah itu Maha Esa dalam zat, sifat, dan perbuatan. Dari aliran Aswaja ini menerima sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, prinsip Aswaja juga memakai tanzih, yaitu mensucikan Allah dan mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Artinya tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Seperti yang telah dijelaskan dalam konsep Aswaja itu, Allah memiliki sifat wajib, sifat muhal, dan sifat jaiz. Kemudian konsep yang kedua berkaitan dengan kenabian dan wahyu. Ahlussunnah wal Jamaah ini berpegang bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, dan wahyu yang beliau terima yaitu Al-Quran bersifat qadim, yaitu tidak diciptakan, melainkan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Nah, ini menunjukkan bahwa wahyu adalah kalamullah yang murni. Dalam sumber hukum Islam yang dianut oleh Aswaja adalah utamanya berupa Al-Quran dan hadis, atau ucapan Nabi, tingkah laku Nabi, atau suatu hal yang disetujui oleh Nabi Muhammad. Juga dilengkapi dengan seperangkat konsensus para ulama, yakni berupa kias atau analogi hukum yang melalui pendekatan
menunjukkan keterbukaan terhadap dinamika kehidupan juga disertai juga dengan ijma. Nah, konsep berikutnya dalam azwaja yaitu berkaitan dengan takdir dan kehendak bebas. Dalam hal ini kita biasa sebut sebagai qada dan qadar. Jadi Allah itu menetapkan segala sesuatu melalui takdir, tetapi manusia atau makhluknya itu, dalam hal ini manusia ya, tetap memiliki kehendak dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, dalam tingkah laku manusia bertindak, kemudian di situ terjadi sebuah kecenderungan ya, di mana seorang muslim yang memiliki iman itu, imannya itu merupakan kombinasi antara pembenaran dalam hati, kemudian pengakuan secara lisan, dan amalan yang berupa lahiriah atau terlihat. Nah, bagi pemahaman azwaja, pelaku dosa semisal melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Allah, ini tidak langsung dihukumi sebagai orang yang murtad atau kafir, melainkan dia dianggap sebagai orang muslim yang fasik. Artinya dia tidak melakukan apa yang menjadi perintah Allah, tetapi dia mengaku sebagai muslim. Nah, tokoh yang mempelopori dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah atau azwaja ini yang sangat masyhur yaitu dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu pendiri dari mazhab Asy'ariyah yang menekankan pentingnya teks agama dan rasionalis. Kemudian tokoh berikutnya yaitu dari Abu Mansur al-Maturidi, pendiri mazhab Maturidiyah yang mengembangkan pendekatan rasional dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tokoh penting lagi dalam azwaja ini yang sangat populer di kalangan tasawuf ataupun filsafat, juga di dalamnya ulama besar yakni Imam Ghazali. Kemudian aliran yang kedua yaitu Khawarij. Nah, Khawarij ini muncul ya, sebuah kelompok dalam teologis dan politik pertama dalam sejarah Islam, yakni Khawarij ini muncul pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Mereka lahir dari ketidakpuasan terhadap hasil arbitrase setelah perang Siffin, ya, di mana Khawarij ini merupakan suatu aliran yang ekstrim ya, pokoknya merasa dirinya paling benar di antara aliran yang lain. Nah, prinsip yang menjadi dasar akidah Khawarij yang pertama mengenai konsep iman, di mana dalam pandangan Khawarij ini iman harus diwujudkan dalam perbuatan, dan ketika salah satu seorang itu melakukan dosa besar, itu langsung diklaim dianggap kafir, dan dia akan
di dalam neraka kekal. Nah, prinsip akidah dari Khawarij ini lebih cenderung mengkafirkan muslim lain yang tidak sejalan dengan interpretasi mereka, yaitu menciptakan fenomena yang disebut takfirisme, yaitu mengkafirkan yang tidak sepaham dengan paham Khawarij. Amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh prinsip akidah Khawarij itu diimplementasikan secara ekstrim, termasuk dengan kekerasan terhadap penguasa. Ketika suatu penguasa itu bertindak zalim, maka wajib dimusuhi atau dia diberontak secara bersama dalam beberapa orang yang menggunakan ataupun mengikuti aliran dari Khawarij. Nah, dampak dan reputasi dari aliran Khawarij ini sering dianggap sebagai kelompok yang fanatik, yaitu membahayakan stabilitas umat. Artinya di sini Khawarij sering terlibat dalam berbagai pemberontakan dan menciptakan keresahan umat muslim yang lainnya. Kemudian kita ke pembahasan berikutnya, yakni aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini muncul pada awal abad kedua Hijriyah, berakar dari lingkaran kajian Hasan al-Basri. Mereka menonjolkan, dalam hal ini Mu'tazilah menonjolkan peran akal dalam memahami ajaran agama, atau lebih kepada rasionalisme. Nah, prinsip yang menjadi dasar akidah pada Mu'tazilah yang pertama berkaitan dengan keesaan Allah. Mu'tazilah menolak segala bentuk sifat Allah yang dapat menyerupai makhluk dan menganggap Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian prinsip akidah dalam Mu'tazilah yakni al-adl, yaitu mereka Mu'tazilah menegaskan Allah itu maha adil dan manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih tindakan daripada manusia itu sendiri. Kemudian prinsip akidah dalam Mu'tazilah meyakini bahwa Allah pasti menepati janji dan memberikan ancaman. Nah, tokoh yang sangat berpengaruh atau yang mempelopori dari aliran Mu'tazilah ini diantaranya Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid, dan Abu Huzail al-Alaf. Nah, kesimpulan dari ketiga aliran ini antara Aswaja, kemudian Khawarij, dan yang ketiga Mu'tazilah, ketika kita selami lebih dalam kajian tentang aliran tersebut dalam teologi Islam yang klasik, Ahlussunnah wal Jamaah, Khawarij, dan Mu'tazilah, ketiga aliran ini tidak hanya mencerminkan pemahaman yang berbeda tentang agama, tetapi juga lahir dari konteks sejarah sosial politik yang khas. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja menempati posisi moderat dalam dunia teologi Islam. Aliran Aswaja menggabungkan antara akal dan nas atau teks dengan tetap menjaga keseimbangan dan keterkaitan terhadap tradisi. Dalam pandangan Aswaja, isu-isu fundamental seperti iman, dosa besar, dan takdir
diperlihatkan atau diperhatikan dengan cermat. Mereka memberi ruang bagi umat untuk tetap berada dalam lingkaran Islam meskipun berbuat salah atau berbuat dosa yang besar, ya. Selama tidak secara sadar menolak prinsip-prinsip keimanan, nah pendekatan ini menciptakan suasana yang inklusif, yang memungkinkan umat untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Di sisi lain, Khawarij mengambil pendekatan yang jauh lebih ekstrim dari Aswaja. Mereka memutlakkan pelaksanaan hukum agama secara keras dan memiliki kecenderungan untuk mengkafirkan muslim lain. Jadi yang tidak sepemahaman dengan Khawarij, maka mereka dianggap kafir ataupun tidak sesuai dengan paham mereka. Terutama bagi seorang yang melakukan dosa besar, ya, dan penguasa yang dianggap zalim, akibatnya pemikiran Khawarij seringkali terjadi kekerasan atau eksklusifme teologis, yang mana dalam pemahaman Khawarij ini tidak memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dan sikap yang seringkali menyebabkan ketegangan dalam masyarakat muslim. Sementara itu Mu'tazilah menawarkan pendekatan secara rasional yang berani dan sistematis. Mereka menempatkan akal sebagai alat utama dalam memahami wahyu dan menekankan keadilan Tuhan serta tanggung jawab moral manusia. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Mu'tazilah ini menunjukkan bahwa manusia memiliki peran aktif dalam menentukan nasib mereka sendiri. Maka meskipun pada akhirnya pemikiran Mu'tazilah kalah secara politik ataupun popularitas, kontribusi Mu'tazilah ini terhadap tradisi intelektual Islam sangat signifikan. Jadi Mu'tazilah memainkan peran penting dalam perumusan logika teologi yang masih relevan hingga di era saat ini. Dengan memahami ketiga aliran tersebut yang telah saya sampaikan, teman-teman atau pendengar bisa melihat betapa dinamisnya perkembangan pemikiran umat Islam dalam memahami ajaran agama. Setiap aliran ini memberikan perspektif atau paradigma pandangan yang unik, mencerminkan cara-cara berbeda dalam menjalani kehidupan beragama. Nah, dalam intinya pada kesimpulan presentasi kali ini, memahami Ahlussunnah wal Jamaah, Khawarij dan Mu'tazilah, kita dapat melihat bahwa setiap aliran memiliki cara pandang yang unik terhadap ajaran Islam. Aswaja berpegang pada modernisasi, kemudian Khawarij cenderung ekstrim, dan Mu'tazilah menekankan rasionalisme. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.